wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anak siswa-siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin, khususnya kelas 10. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa melanjutkan daring lewat channel MA Nahmus untuk melanjutkan pelajaran Mustolah Hadis kelas 10 ini. Dan pertemuan atau rekaman video ini adalah rekaman yang kalau nggak salah ke-17, dan ini menjadi akhir pertemuan di tahun ajaran 2020-2021 ini. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan selama 1 tahun, walaupun tidak pernah berangkat sekolah, kita belum pernah bertatap muka di KPM di madrasah, sedikit banyak kalau Anda menyimak video ini mungkin ada ilmu yang tersimpan di dalamnya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Al-hadisul mutawatiru utawi iki ku nerangake hadis mutawatir. 2. Utawi hadis mutawatir ismane iku rong bagian, rong junjungan. Al-awwalu utawi kang pertama, ma yaiku hadis lahu kang iku kedue ma tobatun utawi tingkatan wahidatun kang siji. Wa huwa utawi ma lahu tobatun wahidatun atau al-awwal. Ini domir itu kalau marjiknya pada jumlah ismiyah, misalnya itu bisa marjik dia rujuknya pada mubtada, bisa khobar. Wa huwa utawi ma yaiku hadis rawa kang riwayatake hu ing ma sapa jampun golongan sekelompok orang tamna'u kang bisa nyegah al adatu apa kebiasaan ittifaqhum ing sepakate jampun ala kadhibi ing atase guru utawa kusi. Wa huwa utawi man malahu tobatun wahidatun iku mimma setengah sayang perkara yudraku kang bisa den temu apa ma bil hissi kelawan panca indra. Asani utawi kang kaping 7 ma yaiku hadis riwayat lahu kang iku kedue ma aksaru utawi kang luwih akeh min wahidatin saking sak tingkatan. Wa huwa utawi malahu aksar min wahidah ma yaiku hadis riwayat rawa kang riwayatake hu ing ma minal ibtidai saking kawitan ilal intiha maring pungkasan tumeka maring pungkasan sapa sing riwayatake jampun golongan anjam in saking golongan liyane dari sekelompok orang, diriwayatkan oleh sekelompok orang dari kelompok yang lain tamna'u kang bisa nyegah al adatu apa kebiasaan ittifaqhum ing sepakate jamun alal kadhibi ing atase goro. Wa huwa utawi ma atau asani iku mimma setengah sayang perkara yudraku kang bisa den temu apa ma bil hissi kelawan panca indra aidun halale. Di hadis mutawatir ini seperti video sebelumnya, pertemuan sebelumnya sudah disinggung sedikit bahwa mulai hadis mutawatir ini kita membahas pembagian hadis secara khusus. Kalau secara umum hanya dibagi menjadi 3 menurut sifat-sifat yang umum, hanya sahih, hasan dan dhaif. Sekarang pembagian hadis secara khusus. Yang khusus masuk ke dalam umum. Ini mulai hadis mutawatir ini. Nah, hadis mutawatir itu arti secara umum hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang, sekelompok
perawi hadis. Itu, nah sekelompok perawi hadis, jadi tidak hanya 1-2 orang. Itu di dalam syarahnya kitab ini dan di kitab mustalah hadis yang lain itu diterangkan sekelompok itu minimal ada 5 orang atau 5 perawi. Jadi khomsun ada 5 minimal, itu tidak boleh kurang. Kalau kurang dari 5 belum bisa dikatakan mutawatir. 5 orang perawi. Nah, ini minimal 5. Minimal 5 orang perawi, atau bisa diartikan seperti di definisi mustalah, kitab mustalah hadis yang lain seperti kitab Baikuni, adalah hadis yang minimal diriwayatkan oleh 5 orang perawi. Itu definisi secara umum hadis mutawatir. Nah, kalau di sini langsung dibagi 2 kisman. Tadi belum ada definisi, tapi sudah saya definisikan. 2 kismani al-awal dan seterusnya yang saya baca tadi artinya begini. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2. Jadi secara umum hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mutawatir yang hanya mempunyai 1 tingkatan. Jadi mulai awal riwayat sampai akhir hanya diriwayatkan oleh 5 orang perawi. Jadi gambarnya misalnya begini. Hadis itu sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, minimal hadis itu diterima oleh 5 orang sahabat. 5 orang sahabat, entah siapa namanya, misalnya katakanlah ada nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gampang. Atau tambah satu lagi misalnya Ibnu Umar atau siapa. Nah, 5 orang itu nanti setelah generasi sahabat turun pada tabi'in juga diriwayatkan oleh 5 orang lagi. Jadi yang 4-5 orang sahabat dari Nabi yang menerima hadis tersebut dari Nabi itu masing-masing punya 1 murid lagi. Jadi 5 orang sahabat, terus ke bawahnya 5 orang tabiin, ke bawahnya lagi tabiin, dari tabiin ke tabiin 5 orang lagi, sampai seterusnya sampai sekarang misalnya ada 5 orang yang meriwayatkan. Itu disebut hadis mutawatir. Hadis mutawatir jenis yang pertama yaitu apa tadi? Hadis yang malahu tabaqatun wahidatun, hadis yang hanya mempunyai 1 tingkat. Itu jenis hadis mutawatir yang pertama. Saya bisa dipahami. Terus jenis hadis mutawatir yang kedua, malahu aksaru min wahidatin, hadis mutawatir yang mempunyai lebih dari 1 tingkatan. Lebih dari 1 tingkatan, yaitu hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan atau saya ulang dari awal, yang punya 1 tingkatan, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang menurut kebiasaan sekelompok orang atau sekelompok perawi tersebut tidak mungkin untuk berbohong karena memiliki kriteria adil, dobit dan sebagainya. Tuh. Terus yang sekarang hadis mutawatir jenis yang kedua, malahu aksaru min wahidatin, hadis mutawatir yang mempunyai lebih dari 1 tingkatan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang. Sekelompok tadi sudah diterangkan ya, minimal 5 orang. Hadis yang diterangkan oleh sekelompok perawi dari sekelompok orang yang lain, minal ibtida' ila ilha, mulai awal riwayat hingga akhir riwayat. Jadi gambarannya yang kedua ini tidak seperti yang pertama. Kalau seperti yang pertama tadi, mulai dari Nabi misalnya dibuat minimal saja 5 orang sahabat yang menerima, terus masing-masing 1 sahabat punya 1 murid lagi sampai seterusnya sampai sekarang misalnya. Jadi grafiknya hanya 5 orang terus sampai sekarang, atau 6 orang atau 7 orang dari awal sampai sekarang sama. Kalau yang kedua ini bercabang lebih banyak lagi. Misalnya gambaran hadis mutawatir yang kedua yang mempunyai lebih dari 1 tingkat begini. Dari Nabi, dari Kanjeng Nabi menerangkan suatu hadis pada 5 orang sahabat. Nah, 5 orang sahabat ini masing-masing nanti mempunyai lebih dari 1 orang, mempunyai murid lebih dari 1 orang, mempunyai 5 orang lagi.
murid. Sahabat yang kedua juga sama, misalnya mempunyai 5 orang murid lagi. Sahabat ketiga mempunyai 6 orang murid atau 5 sama misalnya. Dan semuanya mempunyai 5 orang murid. Jadi bisa digambarkan dari Nabi turun pada sahabat, riwayat hadis itu ada 5 riwayat. Turun pada tabi'in sudah 5 kali 5. Sudah menjadi 25 riwayat pada tabi'in. Turun pada tabi'in bisa dikalikan lagi. Itu seterusnya. Akhirnya banyak sekali riwayatnya sampai sekarang. Mungkin sampai ribuan riwayat. Padahal hadisnya hanya satu, matan hadisnya hanya satu, tapi riwayatnya bisa sampai ratusan atau mungkin sampai ribuan riwayat. Itu gambaran hadis mutawatir jenis yang kedua, atau hadis yang mempunyai lebih dari satu tingkat. Bisa dipahami. Karena hadis mutawatir ini pasti hadis sahih. Karena banyak orang yang meriwayatkan. Jadi prinsip hadis itu lebih banyak yang meriwayatkan, maka hadis tersebut lebih kuat. Karena kalau hanya satu orang yang meriwayatkan, nanti hadisnya tidak bisa mutawatir, tidak bisa sahih dan seterusnya. Ada ilat-ilatnya mungkin. Karena begini, hadis itu suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan atau menerangkan suatu hadis itu ada kalanya di hadapan banyak sahabat. Ketika habis sholat berjamaah, misalnya banyak sekali sahabat yang mendengarkan. Nah itu kan menjadi hadis mutawatir. Ada kalanya Kanjeng Nabi hanya menerangkan pada beberapa orang atau mungkin satu orang saja. Nabi menyampaikan pada salah satu keluarga beliau, menyampaikan hadis tersebut pada salah satu sahabat. Bisa saja terjadi mungkin untuk tujuan beliau untuk mengingatkan atau memberikan nasihat dan seterusnya. Bisa saja seperti itu. Bisa saja pada khusus orang-orang tertentu, satu atau 2 orang, itu hanya terbatas. Ada kalanya banyak sekali sahabat yang ketika Kanjeng Nabi mengaji atau menyampaikan hadis itu banyak yang mendengarkan. Itu gambaran hadis mutawatir seperti itu. Ini masih belum selesai hadis mutawatir ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti Anda di kelas 11, mungkin gurunya lain, beliaunya nanti bisa melanjutkan kitab ini, karena kitab ini untuk 2 tahun, untuk kelas 10 dan kelas 11. Ini sampai hadis mutawatir separuh. Nanti di kelas 11 mungkin sampai mulainya summa huwa bi ismaihi mufidun dan seterusnya. Itu dari kami. Apabila banyak kekhilafan, kesalahan, saya mohon maaf. Dan momennya sekarang pas saya merekam video ini juga kita masih di bulan Syawal, tanggal tepatnya sekarang ini tanggal 10 Syawal, Sabtu pagi saya ini merekam video ini. Nah, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Biar kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan selama beberapa pertemuan lewat video-video lewat channel M.Anhus ini ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.